pembiayaannya bagaimana? Ini juga tidak jelas. Jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada. Dan ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak. Sementara itu kemampuan kita dari pendapatan negara dari pajak terus turun mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya 1 digit serta di urutan ke 127 dari 140 negara. Jadi kocek pemerintah ini cekak, sementara belanjanya terus meningkat, mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara baru yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi. Padahal skema pendanaannya pun hingga sekarang belum jelas. Yang saya katakan tadi, perencanaan proyek dan perencanaan keuangan tidak terintegrasi. Nyari uangnya aja belum tahu dari mana, masih diutik-utik. Ketimpangan antar daerah di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan fiskal pusat dan daerah. Penerimaan pemerintah pusat mencapai 2.000 triliun pada tahun 2019, penerimaan asli daerah provinsi seluruhnya 34 itu sekitar 200-an triliun saja. Tadi pusat 2.000 triliun ya. Sementara 514 kabupaten kota kalau kita jumlah pendapatan asli daerahnya hanya 100-an triliun saja. Jadi kunci penyebab dari ketimpangan itu adalah sentralistik dan semakin tersentralisasinya kekuasaan pada pusat ditambah dengan undang-undang Cipta Kerja yang mengambil alih makin banyak kewenangan daerah dan diserahkan kepada pusat. Pertanyaan kedua, di mana? Ini juga masalah. Di mananya tidak jelas pemilihannya seperti apa. Tapi saya tidak ingin semua saya jawab lah ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan? Katakanlah ini sudah sah ya, 1 dan 2. Pertanyaannya kapan? Apakah ada situasi emergensi sehingga kita harus serta-merta pindah? Kalau tidak pindah Indonesia akan bangkrut. Setelah kapan? Pembiayaannya bagaimana? Ini juga tidak jelas. Jadi tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada. Dan ini ciri khas Pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak. Dimulai dari kereta cepat, kemudian jalan tol Trans Sumatera. Itu impian Pak Jokowi adalah sampai 2024 2.700 km jalan tol Trans Sumatera. Yaitu mimpi yang tidak berdasar dan hampir bisa dipastikan maksimum hanya 1.000 km 2024. Maksimum 1.000 km. Nah, jadi bisa dibilang mangkrak juga kan, akan mangkrak. Belum lagi proyek-proyek lain yang kita sudah ketahui lah, yang namanya LRT, ya, pembiayaannya juga tidak jelas, Kertajati, dan banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah proses. Ini belum ada undang-undangnya, APBN sudah mengeluarkan untuk ibu kota baru. Belum ada landasannya, tapi diketok juga oleh DPR. Dan terakhir, ini untuk siapa? Tadi sudah dijawab lah ya. Nah, kemudian kita lihat Indonesia ini kondisinya seperti apa. Jauh seperti negara-negara yang berwarna hijau itu, yakni negara-negara Skandinavia atau Nordik lah ya. Kalau saya tambahkan Islandia dan Finlandia itu. Negara-negara Islandia dan Finlandia itu kaya sekali, lahir batin dunia akhirat. Semua indikator dia bagus, walaupun pendapatan per kapitanya tidak super tinggi
Norwegia di sini kan tidak super tinggi kan, ada nomor 21 gitu. Tapi indikator-indikator lahir batinnya bagus. Human Development Index-nya, SDGs-nya, happiness, ya, multidimensional inclusive development, demokrasi indeksnya juga bagus ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat negara-negara BRICS yang saya beri warna biru itu. Juga kita lihat pada umumnya di atas Indonesia. Lantas warna apa ini? Merah jambu ya. Warna merah jambu ini adalah negara-negara ASEAN. Nah, kita juga di luar Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, Laos, itu khususnya Kamboja, Myanmar, dan Laos, juga kita rendah. Yang merah-merah itu, kita itu pada umumnya masih tercecer. Dimensi human development-nya nomor 107, ya, SDGs-nya 97, happiness-nya 82, multidimensional inclusive development-nya 109. Jadi manusia kita masih tercecer kualitasnya, macam-macamnya masih jelek begitu. Lantas kita lupakan semua itu, kita ingin menyumbang buat peradaban dunia. Peradaban kita saja sedang turun, korupsinya memburuk, ya, demokrasinya memburuk, ketimpangannya memburuk. Lo mau bangun ibu kota, solusinya kan jauh api dari panggang. Nah, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi kita terus menunjukkan kecenderungan melambat. Jadi kita membangun gitu di ala Pak Jokowi, hasilnya yang pasti adalah pertumbuhannya melambat, bukan mengakselerasi. Pendapatan nasional per kapita kita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas yang cuma terjadi 1 tahun 2019-2020 kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Baru kita alami. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga. Transformasi ekonomi untuk menjadi negara maju tersendat-sendat. Ekspor didominasi oleh komoditas primer, batu bara, sawit, dan smelter nikel. Peranan industri manufaktur merosot dan turun sebelum mencapai titik optimalnya, atau kita sebut gejala dini deindustrialisasi. Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Tentu saja ini quality of job-nya jadi jelek. Penduduk insecure, udah beberapa kali saya sampaikan, yang terdiri dari penduduk miskin, ekstrim miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin, masih lebih dari separuh jumlah penduduk. Mau diajak terbang ke planet lain yang namanya planet ibu kota baru. Sementara itu, kemampuan kita dari pendapatan negara, dari pajak, terus turun. Mencapai titik terendah sepanjang sejarah dan hanya 1 digit, serta di urutan ke 127 dari 140 negara. Jadi, kocek pemerintah ini cekak, sementara belanjanya terus meningkat. Kalau pemerintah udah menunjukkan kerja keras, pendapatannya naik gitu ya, sedikit bisa kontribusi untuk membangun ibu kota baru, masih bisa dipahami. Nah, ini masih jeblok begini. Memang tahun 2021 penerimaan pajak kita naik, bahkan diklaim melebihi target, ya, tapi karena targetnya rendah gitu. Kemudian ketidakpastian tentang wabah COVID yang kemarin sudah hampir mencapai 10.000 kasus barunya. Varian Omikron muncul dan berpotensi menimbulkan gelombang ketiga, sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat dan pelaku ekonomi. Bukannya jadi tambahan peluang bisnis bagi para pengusaha tertentu dengan memiliki lab, kemudian kan diniatkan juga jualan vaksin, macam-macam itu. Utang menggelembung dan sudah lampu kuning, ya, tercermin dari defisit primary balance yang membengkak dan pembayaran bunga utang telah menyedot sekitar 1/5 dari pengeluaran pemerintah pusat. Jadi bayar bunganya udah tinggi. Ancaman nyata perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan semakin sering terjadi bencana di berbagai kota dan pulau di Indonesia hampir tanpa kecuali. Di Papua, di Maluku, Kalimantan, Sulawesi, semualah pulau itu sekarang makin banyak terjadi bencana. Target pemerintah yang disusun oleh Bappenas itu kita menjadi negara maju tahun 2036 telah dimundurkan menjadi 2043. Jadi mundur 7 tahun kita gara-gara pandemi ini, sehingga ancaman middle income trap semakin nyata. Belum lagi learning loss,
dari anak-anak didik kita yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk online learning. Jantung perekonomian semakin lemah, tapi disuruh lari cepat. Yang namanya jantung itu adalah sektor keuangan. Jantung itu menyedot darah dan memompakan kembali ke sekujur tubuh perekonomian. Kredit untuk UMKM, kredit hanya di bawah 40% dari PDB. Kredit sektor keuangan kepada swasta itu tidak sampai 40%. Kalau China itu mendekati 200%, sementara negara-negara ASEAN semuanya 100%, 40% tidak. Disuruh lari cepat, ya semaput, ya mangkrak gitu. Nah, tak pelak lagi yang saya sampaikan itu tadi semua sangat nyata menuntut bangsa ini agar fokus dan menghimpun segala kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Nah, saya disanggah oleh Bung Andrinov, yang Faisal sampaikan itu semua jangka pendek. Dia bilang, ini kita punya visi jangka panjang. Waduh, iya deh, saya nggak usah komentar lagi. Silahkan teman-teman menilainya. Kemudian akibatnya apa? Yang kita sebut ini namanya defisit sense of crisis dan sense of urgency. Di tengah tantangan dan ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara baru yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi? 2,5 tahun. Padahal skema pendanaannya pun hingga sekarang belum jelas. Yang saya katakan tadi, perencanaan proyek dan perencanaan keuangan tidak terintegrasi. Nyari uangnya aja belum tahu dari mana. Masih diutik-utik. Dan Ibu Anies, anggota DPR dari PKS itu, menghardik Menteri Keuangan. Kok menteri kayak begini cara berpikirnya? Enak-enakan saja gitu ya. Ambil dari dana PEN, ya, ambil dana PEN, terus kata anggota Partai Demokrat, itu tidak bisa dana PEN itu untuk darurat COVID. Ya udah, kita cari dari yang lain, dari PUPR, seenak udelnya aja. Dana PEN hadir dalam kondisi darurat kan? Apakah pemindahan ibu kota sudah sedemikian daruratnya? Ya tidak.